Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, karena pada saat saya buat video ini waktu sudah menunjukkan pukul 17 kurang lebih ya. Ya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pelumas ya, tentang pelumas atau oli. Em, Pengalamannya itu berupa eh, penggantian oli secara periodik yang saya lakukan ini. Itu ternyata setelah saya membeli oli yang merek ini ya, merek ini, nah itu dari segi kuantitasnya berbeda antara yang tertulis di kemasannya itu 0,8 dengan hasil yang saya peroleh setelah menggunakan gelas ukur yang saya buat seperti ini modelnya ya, seperti modelnya ya. Nah, setelah saya ukur ya, saya tuangkan ke sini, itu ternyata nilainya adalah 0,75 atau 750 mililiter ya. Ya, 750 mililiter. Nah, itu kan berarti dia berkurang 50 mililiter kan? Nah, kalau kita hitung-hitung untuk penggunaan 1 bulan, mungkin akan kurang dari itu. Karena kalau misalnya kita isi 750 mililiter, kalau kita gunakan selama 1 bulan, maka akan terjadi penyusutan kurang lebih 50 mililiter ya, tergantung dari kondisi mesin, apakah mesinnya tersebut mesin baru atau mesin lama dan sudah memiliki keausan pada bagian silindernya. Ya, intinya adalah ada kerusakan lah ya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami kerusakan atau motornya sudah tua, kemungkinan berkurangnya kurang lebih 100 mililiter ya, 100 mililiter. Jadi sebelumnya 0,8 standarnya, mungkin setelah kita lakukan penggantian, kita kuras, itu hasilnya adalah 0,7 ya, atau 700 mililiter. Oke. Sebelum saya lanjut melakukan pengujian ya, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini saya buat bukan untuk merendahkan atau mencemarkan suatu produk ya, suatu produk atau merek. Saya tujuannya hanya sekedar untuk membandingkan apakah botol yang saya gunakan ini, botol ukur, itu akurat atau tidak. Ya, pastinya akan kelihatan keakuratannya kalau kita gunakan gelas ukur yang sesungguhnya. Seperti ini ya. Ya, saya sudah punya gelas ukurnya seperti ini. Kalau ini kan berarti keakuratannya kita, insya Allah kita tidak perlu ragukan lagi. Tapi kalau yang ini yang saya buat, mungkin ya keakuratannya kurang baik ya, karena ini kan terbuat dari plastik. Plastik itu kan kemungkinan dia bisa melar atau berubah bentuk, sehingga kapasitas yang tercantum di kemasan ini yang saya buat ini itu pasti tidak akan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, iya kan? Oke. Oke, langsung saja kita coba. Nah, kita coba. Oke, saya perlu informasikan di sini saya sudah beli 2 kemasan oli dengan merek yang sama tetapi kapasitas yang berbeda. Yang ini 0,8 mililiter atau 800 ml, 0,8 liter atau 800 mililiter. Kemudian yang ini adalah 1 liter ya, atau 1000 mililiter. Karena yang saya gunakan adalah 0,8, maka kita akan mulai dengan menguji yang 0,8 dulu ya, 0,8 liter. Saya perlu informasikan juga bahwa oli ya merek ini itu ada beberapa jenis yang sudah menggunakan tutup yang berbeda ya. Kalau kita perhatikan tutupnya ini kayaknya diulir ya, menggunakan ulir, jadi kita bisa lepas ya. Nanti sebentar kita coba. Kemudian kalau yang ini saya sudah gunakan beberapa kali jenis yang seperti ini. Ini sudah menyatu ya, sudah paten istilahnya ya.
sudah paten antara tutupnya dengan kemasannya, sehingga pada saat kita mau menuangkan ke dalam mesin, maka kita tidak perlu lagi memutar penutupnya, tetapi cukup kita gunakan obeng. Di sini saya sudah gunakan obeng. Kemudian kita tusukkan di sini, kemudian kita lubangi, ya kita buat lubang di sini, kemudian kita langsung tumpahkan, tuangkan ke mesin atau media yang lain yang akan kita gunakan, ya. Oke, paham ya sampai di situ? Sekali lagi, saya tidak mau merendahkan atau mencemarkan suatu produk. Ini hanya sekedar untuk menguji saja. Karena kebetulan oli ini saya beli di toko-toko di pinggir jalan. Jadi tidak langsung dari distributornya atau dari dealernya atau dari tempat yang semestinya. Tetapi saya beli di toko-toko di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan, toko-toko umum. Dan perlu saya informasikan bahwa kita tidak perlu, ya, kita tidak boleh juga menyalahkan tokonya apabila terjadi kesalahan dalam pembelian produk itu, karena mereka itu kan sebenarnya hanya sekedar menjual kembali. Mengenai palsu atau tidaknya itu ya untung-untungan sih. Oke, langsung saja. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, yang 0,8 dulu ya. Oke, ini 0,8. Ini masih berbentuk ulir. Ya, kita coba buka. Oke. Nah, caranya kita tinggal lepas saja perekatnya ini. Seperti ini. Ya, kita tinggal masukkan obeng plat. Nah, kemudian kita ya tarik seperti ini. Ini sudah terlepas. Nah, ini 0,8 ya. Ini 0,8. Nah, 0,8 liter atau 800 ml. Nah, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bisa dibuka. Oke. Ini segelnya masih utuh. Ya. Segel kertasnya, kemudian hologramnya juga, logonya masih utuh. Oke. Nah, apakah ini palsu atau tidak? Ya, saya wallahu alam ya. Oke. Kemudian kita coba lubangi. Nah. Oke, bismillah, kita coba ukur ya. Apakah nilainya sesuai dengan yang tertera pada kemasannya? Oke. Oke. Bismillah. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, 200 ml. 400 ml. 600 ml. Kemudian oke. Oke guys. Kita sudah bisa dapatkan hasilnya. Seperti inilah hasil ukur menggunakan gelas ukur yang sesungguhnya. Nah, ini tidak tahu apakah karena mejanya miring atau memang kapasitasnya agak dilebihkan oleh produsennya. Ya, kurang lebih ya. Nah, ini 800 ya. Jadi nilainya kira-kira sesuai ya. Yaitu 800 ml. Oke. Saya lihat ya. 800 ml guys. Ya, 800 ml kurang lebih lah ya. Malah lebih nih. Tali besadiki. Tapi tidak tahu apakah karena mejanya miring atau kameranya miring ya. Tapi mudah-mudahan kapasitasnya sesuai. Oke, sekarang kita uji menggunakan botol ukur yang saya buat ya. Nih. Oke. Bisa dilihat di sini. Oke, 550, 600. Kemudian 800. Ya, saya batasi sampai 800. Kalau ada pertanyaan yang muncul, apakah Bapak itu melakukan labeling
kapasitas itu berdasarkan alat ukur atau gelas ukur atau tidak. Saya gunakan gelas ukur tapi yang ukurannya kecil. Jadi saya gunakan yang kecil, kapasitas saya batasi sampai 100, kemudian saya tuang. Kemudian saya isi lagi, saya tuang lagi ke sini. Kemudian saya labeli di sini ya. Nah, saya labeli 100, kemudian 150 dan seterusnya. Oke. Kita langsung saja coba. Oke, bismillah. Ya. Oke. Ya. Oke. Bisa diperhatikan barangkali? Ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Oke. Oke. Sekarang kita lihat apakah nilainya sama dengan gelas ukur yang sesungguhnya atau tidak. Oke. Kita lihat apakah hasilnya sesuai. Ya, ternyata sama ya. Ternyata sama, 800 lebih. Ternyata nilainya sama, nilai yang tercantum di sini ya. Batasnya itu sama dengan yang di gelas ukur, 800 lebih ya. Oke. Berarti kita bisa simpulkan sementara bahwa kapasitas untuk oli yang saya sudah beli ini ya, yang baru ini itu sesuai dengan kapasitas yang tertera pada kemasannya. Walaupun ada lebih sedikit, tapi saya anggap itu bonus. Tetapi pada periode sebelumnya saya melakukan penggantian oli, itu nilainya itu cuma sampai di 750 ya. Kemudian saya langsung tuang dalam mesin. Makanya dari kejadian itu saya mau membuat video ini untuk membandingkan ya, atau melakukan komparasi antara beberapa kemasan oli dengan merek yang sama. Oke. Nah, biasanya kan pada saat kita beli oli itu kan ada bagian gelas penduganya ya. Ini namanya gelas penduga. Ini ada agak transparan. Biasanya kan kalau misalnya kita diperlihatkan beberapa jenis oli atau beberapa kaleng oli ya dengan merek yang sama, ada yang kapasitasnya berbeda dengan yang lainnya, ada yang sama ya. Ada yang lebih, ada yang kurang ya. Ada yang pas di nilai misalnya 0,8, ada yang pas, ada juga yang lebih, ada yang kurang. Ya. Nah, makanya dari situ saya mulai ragu apakah para produsen ini mengukur ya kapasitasnya olinya itu sesuai atau tidak. Dari situ saya mulai ragu dan bertambah ragu lagi pada saat periode yang lalu saya melakukan penggantian, ternyata nilai kapasitasnya itu berkurang dari 0,8 menjadi 0,75 atau 750 ml. Itu ya. Oke. Itu yang bisa saya bagikan kepada Anda semua tentang pengalaman saya mengganti oli secara periodik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya kira kita harus bisa lebih bijak lagi dalam memilih oli yang akan kita gunakan. Tetapi pada video kali ini saya hanya fokus dulu pada kuantitasnya ya, atau kapasitasnya. Mengenai kualitas nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, saya tuang dulu seperti ini. Oke, saya kira videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, videonya kita cukupkan sampai di sini dulu.
Kesimpulannya adalah ada kemungkinan kapasitas oli itu bisa berbeda, entah itu karena pengaruh botolnya atau memang ada kesalahan pada saat pengemasan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang berbeda dengan saya, silahkan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak bermaksud untuk merendahkan atau mencemarkan suatu produk atau merek. Nah, setelah saya dapatkan hasilnya, alhamdulillah nilai kapasitasnya itu pas walaupun ada sedikit lebihnya, dan akan saya langsung melakukan penggantian di motor saya. Dan kebetulan motor saya itu menggunakan oli dengan kapasitas 0,8 ml atau 0,8 liter atau 800 ml. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang menyenangkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.